Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baca basmalah dulu bersama-sama, semoga ilmu kita manfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi kali ini yaitu membahas tentang Nabi Daud alaihi salam ya. Itu Rasul Allah idolaku. Yang pertama tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu termasuk seorang nabi dari Bani Israel. Perhatikan di papan, tak kasihkan bagan. Nah, itu Nabi Daud alaihissalam termasuk dari Bani Israel ya. Keturunan Nabi Ibrahim yang keberapa nak? Keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13 ya. Berarti Nabi Ibrahim punya anak sampai 13. Yaitu pas Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ke-13. Paham ya maksudnya ya? Jadi Nabi Daud alaihissalam itu yaitu dari Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Pada masa Nabi Daud alaihissalam itu ada dua kerajaan besar, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Tolut dan Raja Jalut ya. Pada masa Nabi Daud ini ada dua kerajaan ya. Ada kerajaan, satu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Tolut. Raja Tolut ini termasuk raja yang beriman. Raja yang beriman. Yang kedua, raja siapa nak? Raja Jalut, raja yang kafir. Ya. Raja Jalut. Tuh. Raja yang kafir. Saya ulangi lagi ya. Nabi Daud alaihissalam yaitu pada siapa? Raja Jalut dan Raja Tolut. Nabi Daud ini seorang nabi dari Bani Israel ya, yaitu keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Raja tersebut ada yang raja yang beriman dan ada raja yang kafir. Siapa raja yang beriman tadi? Raja Tolut. Yang kafir bernama Raja Jalut ya. Ketika terjadi peperangan antara Raja Tolut dan Raja Jalut ya. Jadi kedua raja ini perang ya. Andaikan ini tak kasih pedang gini, perang ya, contoh ya, pedang ini pistol, padahal dulu gak ada pistol, hanya coba aja ya, perang antara Raja Tolut dan Raja Jalut, perang yang mana Raja Tolut ini raja yang beriman dan Raja Jalut raja yang kafir. Nabi Daud alaihissalam menjadi tentaranya yang dipimpin oleh Raja Tolut. Berarti Nabi Daud ini menjadi tentara di kerajaannya yang dipimpin oleh Raja Tolut ya. Pada waktu perang
Nabi Dawud berhasil membunuh Raja Jalut. Berhasil membunuh Raja Jalut. Berarti ini berhasil berhasil membunuh Raja Jalut. Wis tak kasih seandainya ini panah gitu aja ya. Nah, Raja Jalut. Nah. Ketika Nabi Dawud perang menjadi tentaranya Raja Jalut, berhasil membunuh Raja Jalut. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Nah, silakan tanya kalau ada yang bertanya. Sudah paham? Sudah paham, Nak? Paham ya? Selanjutnya ya, saya lanjutkan ya. Ya. Ketika Raja Jalut sudah meninggal pada waktu peperangan, terus lambat laun Raja Talut yang beriman tadi wafat. Ya, Raja Talut wafat, kemudian Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Ya. Ketika Raja Talut wafat, ini tadi sudah finish ya ini ya, sudah finish ya ini, karena sudah habis ini. Ini tak kembalikan di bawahnya ya, ada ya. Ini kembali sini. Ketika Raja Talut wafat, tak kasih tanda gini aja, maisan. Ya, kuburan. Ketika Raja Talut wafat, Nabi Dawud diangkat menjadi raja. Tak kasih gambar mahkota. Menjadi raja. Diangkat menjadi raja. Selama berapa tahun? 40 tahun menjadi raja. Menjadi raja 40 tahun. Berapa tahun nak menjadi raja nak? 40 tahun. Nah, di waktu menjadi raja itu Nabi Dawud diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ya. Di saat menjadi raja tersebut, ya, dinobatkan menjadi raja, dikasih kerajaan. Terus Nabi Dawud diberi ilmu oleh Allah, kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, jadi diberi ilmu, kemudian apa nak? Menjadi nabi dan rasul. Menjadi nabi dan rasul. Ketika menjadi nabi dan rasul dikasih mukjizat yang yaitu dikasih kitab yang bernama kitab Zabur. Kan dikasih kitab Zabur. Ya. Ya, ketika Raja Talut wafat, Nabi Dawud dikasih kerajaan dan diangkat menjadi raja selama 40 tahun. Dan pada waktu menjadi raja tersebut, Nabi Dawud diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Dikasih ilmu dan dikasih kitab yang bernama kitab Zabur. Paham ya? Paham ya? Lanjut ya. Pada waktu menjadi nabi dan rasul, itu Nabi Dawud alaihissalam dikasih mukjizat. Dikasih mukjizat. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Dawud? Salah satunya apa? Apa mukjizat Nabi Dawud, nak?
apa? Mukjizat Nabi Daud salah satunya apa? Ya itu tadi, diberi kitab Zabur. Ingat-ingat, kitab itu termasuk mukjizatnya Nabi Daud, ya. Mukjizat Nabi Daud satu apa? Kitab Zabur. Yang kedua apa? Apa nak? Diberi suara yang sangat merdu. Si suara merdu. Pada waktu Nabi Daud membaca kitab Zabur, gunung-gunung pada ikut bertasbih. Ya. Ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, ya, ini gunung-gunung ikut bertasbih, terus burung-burung pada diam. Ikut bertasbih dan mendengarkan bacaan Nabi Daud dan bertasbih. Ya. Burung-burung diam dan bertasbih mendengarkan Nabi Daud membaca apa? Kitab Zabur. Terus mukjizat yang ketiga apa? Bisa membuat baju dari besi. Membuat baju dari besi. Ya. Paham ya? Perhatikan di ini lagi. Jadi Nabi Daud diberi mukjizat, itu satu, diberi kitab Zabur. Dua, diberi Allah suara yang sangat merdu. Bahkan ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, burung-burung ikut bertasbih dan diam mendengarkan bacaan Nabi Daud. Gunung-gunung juga ikut bertasbih. Yang ketiga apa mukjizat Nabi Daud? Membuat baju dari besi. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tugasnya, ya, tugas satu, Nabi Daud alaihissalam berasal dari Bani apa? Dua, berapa lama Nabi Daud menjadi raja? Yang ketiga, siapa nama raja pada waktu Nabi Daud, ya, pada masa Nabi Daud, raja siapa saja? Ya, jawabannya itu soal yang ketiga. Soal yang keempat, sebutkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Soal yang kelima, sebutkan 3 mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.